Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabangan Jasawa. Saya Pak Usman Dewi. Langsung saja. Di sini akan menjelaskan tentang memecahkan masalah dengan kecerdasan buatan algoritma pencarian tingkat lanjut. Presentasi ini mengeksplorasi 4 topik fundamental dalam kecerdasan buatan atau AI yang berkaitan dengan algoritma pencarian dasar, pencarian lingkungan kompleks, pencarian adversial atau permainan, dan masalah pemenuhan batasan atau CSP. Kami akan membahas bagaimana agen AI memformulasikan dan menyelesaikan masalah di berbagai jenis lingkungan. Pemecah masalah dengan pencarian dasar-dasar agen pemecah masalah. Formulasi tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai oleh agen atau keadaan tujuan. Formulasi masalah, menciptakan model abstrak atau ruang keadaan tindakan dari dunia nyata. Pencarian, mensimulasikan urutan tindakan untuk menemukan jalur dari keadaan awal ke tujuan. Eksekusi, menerapkan tindakan yang ditemukan sebagai solusi ke dalam lingkungan nyata. Agen pemecahan masalah beroperasi melalui siklus 4 fase ini. Fase pencarian adalah inti algoritmik di mana agen menavigasi ruang keadaan untuk menemukan urutan tindakan yang paling efektif. Dan selanjutnya ada komponen kunci masalah pencarian. Yang pertama, ruang keadaan, kumpulan semua kemungkinan keadaan yang dapat dicapai oleh agen. 2, keadaan awal dan tujuan, titik mulai dan satu atau lebih keadaan air yang diinginkan. 3, tindakan dan mode transisi, kumpulan tindakan yang tersedia dan deskripsi bagaimana tindakan mengubah keadaan atau transisi. 4, fungsi biaya tindakan, biaya numerik yang terkait dengan setiap tindakan, seringkali untuk menentukan jalur terpendek atau termurah. 5 adalah jalur atau urutan tindakan yang menghubungkan keadaan awal ke keadaan tujuan dengan total biaya terendah. Efisiensi algoritma pencarian sangat bergantung pada definisi komponen ini. Dan selanjutnya ada pencarian daftar informasi versus cari informasi. Algoritma pencarian diklasifikasikan berdasarkan apakah mereka menggunakan pengetahuan tambahan selain definisi masalah itu sendiri. Pencarian daftar informasi atau uniform search algoritma hanya menggunakan informasi yang tersedia dalam definisi masalah tanpa pengetahuan tentang seberapa dekat suatu keadaan dengan tujuan. Contoh BFS atau breadth search dan DFS atau depth search. Kelemahan dapat memakan waktu lama karena eksplorasi seluruh ruang keadaan secara membuka. Pencarian cari informasi atau information search menggunakan fungsi heuristik atau perkiraan untuk mengestimasi biaya dari keadaan saat ini ke tujuan. Contoh A search, greedy best first search. Keuntungan jauh lebih efisien karena mengarahkan pencarian ke arah paling menjanjikan. Sekarang mulai dari masuk ke di bab 4 ada pencarian di lingkungan kompleks. Pencarian lingkungan lokal dan optimasi ketika jalur menuju tujuan tidak penting dan hanya keadaan akhir atau solusi yang diutamakan, kita beralih ke masalah optimasi dan algoritma pencarian lokal. Ada fokus pada keadaan akhir. Pencarian lokal fokus pada menempatkan pilihan terbaik maksimum global sesuai fungsi tujuan tanpa menyimpan jalur yang dilalui. Ada penggunaan lingkungan algoritma ini biasanya hanya menyimpan keadaan saat ini dan keadaan tetangga yang menjadikan sangat hemat memori cocok untuk ruang keadaan yang sangat besar. Jalur utama dalam kategori ini adalah panjat bukit atau high climbing. Panjat bukit atau high climbing kelebihan dan tantangannya. Panjat bukit adalah algoritma pencarian lokal yang sederhana yang selalu bergerak dari keadaan saat ini ke keadaan tetangga dengan tingkat tertinggi maksimalisasi fungsi tujuan. Di sini ada maksimum lokal, agen
tujuan konstan. Algoritma tidak tahu arah mana yang harus diambil. Dari punggung bukit, sebuah punggung yang sempit yang curam di mana setiap langkah horizontal dari titik saat ini menyebabkan penurunan nilai, namun jalur optimal mengarah ke atas. Untuk mengatasi keterbatasan ini, varian seperti panjat bukit, acak, atau building dan stimulus analysis sering digunakan yang memasukkan elemen keacakan untuk melarikan diri dari maksimum lokal. Bab 5. Pencarian adversari dan permainan. Strategi di lingkungan kompetitif. Pencarian adversari membahas tentang permainan di mana satu agen harus mempertimbangkan langkah-langkah agen lain melawan yang memiliki tujuan berlawanan. Ini paling sering dimodelkan sebagai permainan dua pemain nol jumlah. Ada permainan nol jumlah atau zero sum games. Keuntungan yang satu pemain sama persis dengan kerugian pemain lainnya. Utilitas total adalah nol. Contoh klasiknya adalah catur, go, tic-tac-toe, dan di sini ada pemain sempurna. Semua pemain mengetahui semua keadaan permainan, tidak ada kartu yang tersembunyi atau informasi rahasia. Permainan ini melibatkan dua peran, max berusaha memaksimalkan utilitasnya dan min berusaha meminimalkan utilitas max. Sini ada poin permainan dan minimal. Poin permainan dimodelkan semua kemungkinan urutan langkah dalam permainan dari keadaan saat ini hingga keadaan tertinggal. Pertama ada pilih langkah optimal yang di atas. Terus ada evaluasi terminal, hitung nilai posisi, menanggapi, meminimalkan nilai untuk max, dan max memilih memaksimalkan nilai akhir. Tujuan utama dari agen adalah menemukan langkah optimal dengan menggunakan algoritma minimax. Minimax bekerja dengan mengasumsikan lawan akan selalu memilih langkah yang paling buruk untuk kita. Pada saat itu kita memilih langkah yang menjadi hasil terbaik bagi kita, bahkan dalam setengah nilai terburuk. Masalah penggunaan batasan constraint stabilization problems atau CSP, memecahkan masalah dengan variabel dan batasan. CSP menawarkan representasi yang lebih struktural untuk masalah di mana keadaan dijelaskan oleh sekumpulan variabel dan batasan, bukan sebagai entitas tunggal atau apapun. Variabel X memiliki elemen yang harus diberi nilai, misalnya wilayah di data nomor rapat. Dominan di kumpulan nilai yang diisikan untuk variabel, misalnya merah, hijau, biru untuk pewarna data. Dia ada batasan aturan yang membatasi kombinasi nilai yang dapat ditugaskan ke variabel, misalnya dua wilayah berdekatan tidak boleh memiliki warna yang sama. Sebuah solusi CSP adalah penetapan nilai lengkap dan konsisten yang memenuhi semua batasan. Ini ada aplikasi efisiensi CSP, yaitu representasi terfaktor CSP memungkinkan algoritma untuk secara cerdas menghilangkan sebagian besar ruang yang melanggar batasan, jauh lebih efisien daripada pencarian keadaan kotak hitam atau black boxes. Contoh klasik CSP adalah masalah pewarnaan peta di mana tujuannya adalah memberi uang tempat di wilayah sehingga didapatkan di wilayah berdekatannya berbagi warna yang sama, meminimalkan jumlah warna yang digunakan. Aplikasi CSP mencakup penjadwalan penempatan frekuensi dan desain sirkuit. Sekian dari kelas kami. Dari guru kami, terlebihnya mohon maaf.